Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Novel Certono dan kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana ini adalah video kedua terkait dengan materi persamaan bola di mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Di sini kemarin kita sudah bahas terkait dengan persamaan bola, maka di sini kita akan bahas terkait dengan persamaan parametrik, bagaimana menentukan persamaan bola melalui 4 titik misalnya, dan kita akan bahas bagaimana mengkonversi dari Cartesius ke koordinat Cartesius ke koordinat bola, koordinat Cartesius ke silinder, dan lain sebagainya, dan sebaliknya maksudnya. Oke, pertama kita bahas terkait dengan persamaan bola melalui 4 titik. Kenapa harus 4 titik? Karena kalau misalnya 3 titik itu nanti hanya menjadi lingkaran. Jika kalau misalnya 2 titik itu adalah syarat terbentuknya garis, seperti yang disampaikan pada aksioma dari Euclid yang pertama, yang menyatakan bahwa sebuah garis itu terdiri dari minimal 2 buah titik. Secara aksioma dia bisa bilang seperti itu. Nah, berikutnya kita ngebahas terkait dengan bagaimana kalau misalnya melalui 3 titik. Kalau melalui 3 titik, maka dia akan berubah menjadi lingkaran. Nah, bagaimana dengan bola? Maka kalau lingkaran itu kan bidang, masih dalam bentuk budak. Maka dia harus ada satu titik lagi yang di luar bidang tersebut. Artinya yang di luarnya, maka dibutuhkan 4 buah titik gitu. Maka itu adalah salah satu ide mengapa kita menggunakan 4 buah titik. Nah, bisa diketahui 4 buah titik P, Q, R, S dengan P-nya adalah S1, Y1, Z1 dan seterusnya sampai S-nya adalah S4, Y4, Z4. Maka kita temukan bahwa dari sini kita tahu bahwa kemarin persamaan umumnya adalah X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat plus AX, BY, CZ, D. Nah, dari sini ketika semuanya disubstitusi maka hasilnya akan menjadi dia. Dan dari sini ketika kita ekstrak ke dalam bentuk determinan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di mana di atasnya ini adalah mewakili untuk setiap variabel di bawahnya ya. Nah, bagaimana untuk mencari titik-titiknya? Bagaimana untuk mencari persamaan bolanya? Persamaan bolanya yaitu mencari A, B, C-nya ini. Maka untuk mencari A, B, C-nya, A, B, C, D-nya ini, maka kita bisa menggunakan pertama metode eliminasi. Yang kedua adalah dengan menggunakan dicari determinannya. Karena saya yakin teman-teman sudah belajar aljabar linear, maka saya yakin teman-teman tidak ada masalah dengan ini, dengan mencari determinannya. Atau kalau misalnya bingung, teman-teman bisa cari di ini, misal matriks kalkulator. Ya, nggak ada masalah buat saya kalau misalnya kalian coba buat ini matriks kalkulator. Di sini teman-teman bisa nyari solving system linear equation. Nah, di sini kalian bisa memasukkan tuh tadi. Bisa memasukkan dari situ. Nah, dari situlah kalian nanti bisa mencari determinannya dan lain sebagainya. Oh, maaf, untuk mencari determinan di sini. Dan seterusnya ya. Jadi kalian bisa mencari determinan di luar sini. Oke, itu tadi. Terus kalau untuk metode eliminasi, saya yakin teman-teman nggak ada masalah, tinggal dieliminasi saja. Maka kalian akan menemukan A, B, C, D-nya. Ketika kalian menemukan A, B, C, D-nya, insya Allah aman. Nah, ketika ketemu, maka ini bisa terbentuk persamaan bolanya. Oke, lanjut. Nah, di buku halaman 62 maksudnya adalah yang di bukunya Prof. Tama ya. Bukunya Prof. Tama, teman-teman bisa pakai soal yang ada di nomor 5 untuk latihan. Oke, berikutnya. Di dalam kalkulus kita sudah mengenal, ini kita membahas sekalian persamaan parameter bola. Dalam kalkulus, teman-teman sudah mengambil mata kuliah kalkulus. Nah, di situ ada terkait dengan surface of revolution atau revolution, itu bukan evolution ya, revolutionnya. Jadi permukaan yang diputar. Jadi kalau misalnya ada suatu permukaan bidang gitu ya, permukaan bidang, ketika dia putar maka dia menjadi apa gitu. Nah, salah satunya adalah lingkaran permukaannya itu kalau kita putar maka dia akan menjadi sebuah bola pejal gitu. Permukaan lingkaran itu kalau kita di dimensi 3 ya. Di dimensi 3 kalau misalnya suatu lingkaran itu adalah sebuah bidang, ketika kita putar dia, maka dia akan menjadi sebuah bola. Nah,
Untuk koordinat ini teman-teman pasti sudah dulu waktu belajar kalkulus sudah belajar ini surface of revolution di bagian sini. Teman-teman nanti tinggal dibaca sendiri aja. Ini kalau saya sih bacanya ini sebagai salah satu, walaupun sebenarnya Wikipedia bukan referensi utama ya, jangan gunakan Wikipedia sebagai referensi utama, tapi ya ini sebagai salah satu bacaan saja gitu. Nah, di sini ada coordinate expression, nanti ketemu kalau di sini ada fz cos theta, fz cos sin theta, dan z sendiri. Maka kalau kita tarik ke dalam bentuk geometri, maka dia menjadi fu cos v, fu sin v, dan gu. Gitu, dimana fu gu adalah persamaan parametrik dari sebuah kurva yang terotasi. Untuk sebuah lingkaran, persamaan parametriknya adalah r cos u, r sin v. Nah, lingkaran ini teman-teman bisa pelajari di geometri analitik bidang. Kalau ada linknya saya taruh di sini. Oke. Oleh sebab itu, persamaan parametrik dari suatu bola adalah kita gunakan ini. Ini kan xy. Atau ya ini fugu ya, fugu. Maka masukkan aja f r cos u jadi r cos u cos v, r sin u sin v, dan r cos u sendiri. Oke, maaf. Dengan mengubah variabel dari uv ke pi per 2 min pi, theta, maka didapatkan persamaan parameter bola dengan pusatnya 0, 0, 0, yaitu menjadi x sama dengan r cos pi sin theta, y sama dengan r sin pi sin theta, z sama dengan r cos pi. Nah, ini jadi persamaan parametriknya. Jika pusatnya kita geser ke A, B, C, maka menjadi x, ini kan x min A sama dengan r cos pi sin theta, y min B sama dengan r sin pi sin theta, z min C sama dengan r cos pi. Nah, ketika kita ubah dalam bentuk x, y, z, maka berubah menjadi A plus dan seterusnya. Nah, gitu ya. Ini adalah bentuk parameternya. Oke, bentuk parameter. Nah, berikutnya kita akan mengubah koordinat bola pada sistem koordinat kartesius, bola, dan silinder. Nah, teman-teman di sini harusnya saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena ini sudah ada di video yang pertama. Nanti saya share linknya di sini terkait dengan pengubahan itu. Saya sudah pernah jelaskan. Saya hanya mengulang saja. Kalau koordinat kartesius kan ada x, y, z, dan semuanya tegak lurus ya, nggak ada yang melengkung. Nah, koordinat silinder itu kan ada r, theta, z. Kenapa theta? Karena di bawah silinder kan bagian bawah itu adalah dalam bentuk lingkaran. Makanya dibutuhkan sebuah sudut theta. Sebagai r ada jari. Ini harusnya ke sini. Oke, tapi z-nya tetap karena kan silinder dia memiliki tinggi. R-nya adalah jari-jarinya. Nah, bagaimana dengan koordinat bola? Itu ada rho, theta, dan pi. Karena semuanya berbentuk lingkaran sih. Semuanya berbentuk lingkaran dan sebagainya. Dan makanya dia memiliki sudut. Gitu ya, sudut. Nah, sudutnya rho, theta, dan pi. Langsung koordinat silinder. Hubungan koordinat silinder dengan kartesius. Jadi kalau misalnya silinder kartesius, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, z sama dengan z. Ketika kita ubah, maka jadi seperti ini. Ini adalah contohnya, teman-teman tentukan koordinat kartesius, koordinat silinder dari titik min 5, min 52, dan ini. Nah, dari sini bisa kita masukkan ke dalam menjadi seperti ini, dan ini kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, lanjut. Tentukan persamaan di dalam koordinat silinder pada persamaan kartesius. Nah, ini adalah, kalau tadi kan koordinatnya, ini persamaannya. Ada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 min z, dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2x. Nah, ini kan sama dengan r. Ya, teman-teman masih ingat ya, ini ada persamaan, kalau persamaan lingkaran, itu kan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini adalah r kuadrat. Sedangkan 4 min z, ya udah 4 min z. Gitu ya. 4 min z kan ini persamaan silinder ke persamaan kartesius. Dan sebaliknya. Nah, kalau ini kan kartesius ke silinder nih. Kartesius ke silinder. Silinder kan z-nya tetap nggak berubah. Sama dengan dia x-nya ini berubah menjadi r cos theta. Ya, tadi kan dia udah ketemu sama dengan r cos theta. Maka di sini kita ubah dia dalam bentuk r cos theta. Gitu ya, 2r cos theta. Karena di sini r kuadrat ini 2r cos theta, r-nya turun-turun, dikanselasi, maka tinggal r sama dengan 2 cos theta. Tentukan persamaan kartesius suatu persamaan ini dan ini. Sudah, kita ini persamaan apa, teman-teman? Nah, dari sini kita ubah ke dalam kan kartesius. Nah, habis itu kita ubah ke
persamaan ini di bawahnya. Jadi x kuadrat tambah 4z kuadrat sama dengan 16, x kuadrat per y kuadrat plus 4z kuadrat sama dengan 16 gitu. Maka x kuadrat per 16, y kuadrat per 16, dan z kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, berikutnya di sini. Oh, ini bukan x kuadrat, ini r kuadrat ya. Ya, kita ganti sekalian. Makanya saya agak bingung tadi kenapa saya menulisnya x. Ini harusnya r. Nah, ini jadi jelas. Oke. Oke, yang tadi, nah ini. Jadi dia r kuadrat plus 4z kuadrat min 16. Ini kan silinder. Ini kita ubah kartesius jadinya seperti ini. Dan ini r kuadrat cos 2t sama dengan z. Ini kita ubah, kita tarik r kuadratnya sama dengan cos kuadrat, cos 2t kan sama dengan cos kuadrat t sin kuadrat t. Ini persamaan trigonometri. Dari sini kita masukkan semuanya. Nah, dari sini dapatlah s cos theta kuadrat, r sin theta kuadrat, dimana ini adalah x kuadrat, y kuadrat, ini z. Oke, gitu. Nah, koordinat bola ini yang mungkin agak sedikit kerja keras ya. Hubungan koordinat bola koordinat kartesius. Jadi dari rho theta pi menjadi x, y, z, dimana x-nya adalah seperti ini, rho sin pi cos theta, y sama dengan rho sin pi sin theta, z sama dengan rho cos theta, rho cos pi, maaf. Dan di sini sebalikannya. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya teman-teman lupa ini dapat dari mana, ada penjelasannya nanti saya share di sini terkait dengan video yang pertama kali. Saya share dulu terkait dengan geometri analitik ruang. Itu kan koordinat kartesius sebuah titik yang mempunyai koordinat bola. Seperti ini. Keubah dalam bentuk kartesius, maka tinggal kita masukkan hasilnya dia. Oke, saya kan teman-teman paham lah caranya bagaimana memasukkannya. Nah, sekarang kita bahas ke grafiknya. Tentukan grafik dari rho sama dengan 2 cos pi. Nah, rho kan sama dengan 2 cos pi. Rho kuadrat sama dengan 2 pi cos pi. Nah, rho kuadrat ini kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 2z. Oke, sama dengan 2z. Maka, ini kan rho kuadrat dikali rho kan. Jadi rho dikali rho, ini dikali rho. Makanya jadi rho kuadrat, ini jadi rho. Nah, udah kayak gitu 2z. Dan ini, maka kita ubah dalam bentuk 2 min 2z. Ini kalau di sini kita jumlah 1, di sini kita juga jumlah 1. Ini kan kalau kita ya, di sini jadi 1 min 1 sama dengan 0. Hasilnya kan ini plus 0. Cuman 0 ini kita ubah jadi 1 min 1. Min 1-nya kita ubah ke sini. Nah, berikutnya x kuadrat plus y kuadrat tambah z min 1 kuadrat. Ini kan menjadi suatu persamaan. Jadi persamaan sama dengan 1. Ini merupakan persamaan bola yang titik pusatnya adalah 0,001 dan jari-jarinya 1. Paham ya teman-teman ya? Jadi kan persamaan bola itu kan x kuadrat, y kuadrat plus z min 1 kuadrat. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi x min a kuadrat plus y min b kuadrat plus z min 1 kuadrat, min c kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, itu kan persamaan bola. Cuman kalau kita, nah ini menjadi jelas bahwa ini menjadi persamaan bolanya adalah 0, 0, 1 pusatnya, jari-jari 1. Oke, berikutnya. Nih, bola dengan pusat O, original dengan jari-jari A adalah R, sama dengan A. Pusatnya O dengan jari-jari A itu adalah R sama dengan A. Bola pusatnya A, 0,00 dengan jari-jari ini, jadi 2A sin theta cos pi. Ini persamaan bola dan koordinat bola ya. Persamaan bola dan koordinat bola, soal latihan. Ini, tapi kita jelasin dulu di sini. Bola ini kalau misalnya dia pusatnya O, maka R sama dengan A. Pusatnya di A,00, dia menjadi 2A sin theta cos pi. Nah, ini kan adalah X, ini Y, ini Z. Maka menjadi kayak gini. Ini kan tadi adalah diubah. X ini adalah X-nya kartesius. Y kartesius, Z kartesius. Oke, makanya berubah kayak gini. Oke, tentukan persamaan bola di dalam koordinat bola jika diketahui ini. Silahkan dicoba ya teman-teman ya. Silahkan dicoba. Oke, dan ini adalah kuisnya. Silahkan juga dicoba. Untuk pertemuan berikutnya besok, maka kita akan membahas terkait dengan bagaimana menentukan persamaan terkait dengan mengerjakan soal-soal ini. Dan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Begitu teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan, untuk
terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.